Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita fikih sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimahullah ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pas posting pengajian Al-Furqan Jatiunggul di Facebook. Itu ada teman di Facebook namanya Pak Rizbudi Mansyah, Masjid Al-Furqan, ya Pak Ustadz, salam untuk bapak-bapak jamaah. Dapat salam nggih? Dijawab nggih, matur nuwun. Data orang mana itu Rizbudi Mansyah itu? Emang orang sini? Enggak tahu ya. Namanya Pak Rizbudi Mansyah. Bisa? Oh, orang situ. Oh, pantas kok kayak kenal gitu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah rakaat salat tarawih. Jumlah rakaat salat tarawih. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para perawi meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Hadisnya Bukhari dan yang lain-lainnya. Ini yang dianggap oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, ini dianggap hadis yang paling sahih.
Nah, dalam tradisi tarjih itu yang paling sahih itu yang diamalkan. Maka teman-teman di Muhammadiyah biasanya mengamalkan ini, yaitu mengamalkan 11 rakaat maksimal di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Bahkan selepas tarawih sudah tidak ada lagi sholat karena memang tidak lebih dari 11. Itu kalau kita menggunakan pendekatan tarjih dari segi sanad hadis. Walaupun nanti saya ulang sekali lagi, tidak semua ulama menggunakan metode tarjih. Saya ulang, tidak semua ulama menggunakan metode apa? Tarjih. Tarjih itu kalau ada dua dalil yang sama-sama sahih, dipilih yang paling sahih. Itu namanya tarjih namanya. Kelebihannya tarjih itu mengamalkan yang paling sahih, yang paling kuat gitu. Itu kelebihannya. Kekurangannya kalau yang nggak paham, tapi ya kalau yang paham sih nggak masalah kalau yang paham. Kalau yang nggak paham, kekurangannya adalah akhirnya banyak hadis sahih yang lain, padahal sahih hadisnya itu jadi tidak teramalkan gitu loh. Ya, padahal itu sahih juga gitu. Ya, jadi itu kelemahannya. Tapi bagi yang nggak paham, tapi kalau yang paham sih bukan kelemahan, itu yang paham pasti tahu bahwa yang sahih yang lain pun ada sehingga berlapang dada. Nah, makanya yang berilmu pasti tahu kalau yang berilmu, kecuali yang awamnya ya. Yang awamnya karena nggak tahu dianggap isikis yang paling sahih terus dianggap yang lain salah. Itu yang awamnya biasanya. Kalau orang alimnya sih mboten. Kalau yang berilmu sih enggak insyaallah. Kalau yang ngaji enggak insyaallah. Insyaallah enggak gitu. Bahwa metode tarjih diterapkan iya, akan tetapi tidak lantas kemudian menyalahkan yang lainnya. Itu biasa. Yang berilmu itu begitu biasanya gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, saya sampaikan kemarin bahwa tidak semua ulama menggunakan metode tarjih. Nah, tarjih itu salah satu metode, bukan satu-satunya metode. Umumnya ulama yang tidak menggunakan tarjih itu kalau ada dalil yang berbeda-beda informasinya, itu langkah pertama dikompromikan biasanya. Kalau bisa dikompromikan ya udah selesai. Itu dikompromikan biasanya. Yang kedua, kalau nggak bisa dikompromikan maka dilihat nasikh mansukhnya, mana yang terlebih dahulu, mana yang belakangan. Yang belakangan menghapus yang sebelumnya. Misalnya ada hadis yang berbunyi, hadisnya riwayat Abi Dawud dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarah kuburlah. Jadi dulu Nabi pernah di satu periode itu melarang orang ziarah kubur, karena akidah kaum muslimin masih belum cukup kuat, sehingga khawatir kalau ke kuburan mereka berbuat syirik. Begitu jelas ilmunya, Nabi persilakan, bahkan Nabi perintahkan mereka untuk ziarah kubur. Nah, larangan ziarah kubur itu sudah dihapus hukumnya dengan perintah ziarah kubur. Nah, seperti halnya ayat tentang wasiat. Wasiat untuk ahli waris itu setelahnya ada ayat tentang waris. Maka ayat tentang wasiat untuk ahli waris itu dihapus hukumnya oleh ayat tentang waris. Maka ahli waris yang sudah mendapatkan bagian waris tidak berhak mendapatkan bagian wasiat, kecuali dia terhalang dari mendapatkan waris, maka dia berhak mendapatkan wasiat. Itu namanya nasikh mansukh. Ada hadisnya, ada ayat atau hadis yang menghapus dan ada yang dihapus hukumnya ya. Nah, terus kemudian nanti diperhatikan mutlak muqayyadnya, amkhosnya, itu diperhatikan nanti. Sehingga kalau ada dalil umum itu biasanya kalau ada dalil khususnya, makanya diamalkan dalil khususnya, bukan dalil umumnya, biasanya begitu. Kalau dalil khususnya nggak ketemu, maka digunakan dalil umum.
Contoh. Sunnahnya berdoa itu menggabungkan dua tangan setentang pundak di depan wajah, kata Ibnu Abbas begini. Itu sunnahnya doa. Kecuali istisqa, Nabi begini. Istisqa. Jadi kecuali apa? Istisqa Nabi. Nah, dan termasuk ketika khutbah Jumat, Nabi begini. Nunjuk satu jari. Pas doa, pas khutbah Jumat nunjuk satu jari. Hadisnya Sahih Muslim di antaranya. Bukhari bahkan kalau seingat saya Bukhari juga. Nunjuk satu jari. Berarti kalau khutbah Jumat Nabi begini, maka sunnah bagi khatib kalau khutbah saat berdoa nunjuk satu jari gini. Kalau merujuk pada teori am dan khas. Jadi ada dalil umum, ada dalil khusus, dipakai dalil khususnya. Kalau nggak ketemu dalil khususnya, maka dipakai dalil umum. Itu prinsip dasarnya. Misalnya tidak ditemukan riwayat bahwa Nabi mengangkat tangan saat berdoa setelah selesai wudhu misalnya, setelah mendengar adzan misalnya, bukan tidak ada dalilnya, tidak ditemukan riwayat bahwa Nabi mengangkat tangan setelah wudhu, doa setelah wudhu setelah mendengar adzan dan selesai sholat fardu misalnya gitu. Nah, ini contoh aja. Maka ada sebagian kelompok kaum muslimin yang mengatakan ya udah nggak usah ngangkat tangan saat itu. Nggak ditemukan riwayat yang mengatakan bahwa Nabi mengangkat tangan saat itu misalnya. Tapi berbeda dengan ulama yang pertama ini, ulama yang kedua. Loh, kalau nggak ketemu dalil khususnya, ya dalil umum. Umumnya doa itu bagaimana? Perintah umumnya doa itu mengangkat tangan. Ya sudah, angkat tangan. Kecuali itu yang ada dalil khususnya pas khutbah Jumat nunjuk satu jari. Nah, itu metodologi dalam memahami dalil itu begitu. Makanya jangan heran kalau kemudian ada banyak ulama yang berbeda dalam memahami satu dalil yang sama, karena metode istimbatnya itu, metode pengambilan kesimpulan hukumnya itu berbeda-beda itu. Dan ini contoh saja, sedikit diskusi fikihnya gitulah kira-kira. Ini saya sampaikan biar Anda nggak gampang menyalahkan orang yang nggak ngangkat tangan doanya. Anda juga nggak nyalakan orang yang ngangkat tangan doanya. Masing-masing punya argumentasi hukum gitu loh. Itu bahwa kita memilih, iya. Masing-masing punya argumentasi hukumnya masing-masing. Dan kadang orang itu nggak paham mana yang istilah tidak ditemukan dalilnya dengan istilah Nabi melarang. Kalau ada redaksi hadis yang mengatakan naha Rasulullah melarang, nah itu baru tinggalkan itu. Tapi kalau kalimatnya begini, tidak ditemukan riwayat, nah itu berarti bukan tidak ditemukan riwayat. Itu berarti beda dengan Nabi melarang, itu beda. Cuman sebagian orang menganggap kalau tidak ditemukan riwayat itu mesti berarti larangan, padahal belum tentu larangan. Malah ini sering saya sampaikan di sini, karena ini karangan di fikih ya. Saya ulang sekilas saja. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu rumus itu. Ini kalau kita ngomong fikih ya. Saya ulang ya. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang sallallahu tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Mohon maaf, kan ada sebagian orang itu langsung beranggapan Nabi tidak melakukan hal itu berarti itu dilarang. Terus melarangnya atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tolong catat baik-baik ya. Orang mengatakan ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW, padahal itu bukan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu namanya apa? Berdusta atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Sanksinya apa? Ancamannya apa? Silakan mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Betul ya? Oke. Itu sama dengan orang yang mengatakan
Rasulullah tidak pernah melakukan hal ini, makanya ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Rasulullah tidak pernah melarang. Hanya karena Rasulullah tidak melakukan, terus dia melarang atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Itu sama berdusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Itu sama bohongnya itu. Sama bohongnya, bohong atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ulama-ulama fikih itu sangat berhati-hati dari mengharamkan itu. Sangat berhati-hati. Nyatut nama Rasulullah Muhammad SAW itu sangat berhati-hati. Enggak mau sembarangan gitu loh. Karena konsekuensinya berdusta atas nama Nabi kita Muhammad SAW itu neraka. Sambil contoh bahwa apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Ini insya Allah sering saya contohkan biar Anda tambah ingat tonton mawon. Saya sering contohkan ini. Nabi itu hajinya kiron Nabi itu. Terus pas habis umroh haji itu Nabi tidak tahallul. Nabi terus dengan kain ihramnya. Kata beliau kepada para sahabat, kalian tahallul saja, tamattu kalian. Nabi suruh jamaah haji bersama beliau, sahabat yang sebenarnya itu untuk bertamattu, tahallul. Kata Nabi, saya tadinya maunya tamattu kata Nabi. Tapi aku bawa binatang sembelihan hajiku itu dari Madinah. Sehingga aku tidak bertahallul, nanti lanjut ke haji. Namanya kiron. Lihat, Nabi meninggalkan tamattu, memilih kiron. Sementara Nabi memerintahkan para sahabat untuk tamattu. Itu dalilnya sahih enggak itu? Sahih itu. Bahwa apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Nabi nyata-nyata meninggalkan tamattu. Memilih apa? Kiron. Tamattu disyariatkan enggak? Enggak cuma disyariatkan, diperintah oleh Nabi malahan para sahabat. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Satu dulu nggih, satu. Contoh yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma puasa Daud. Nabi mengajarkan puasa Daud, tapi beliau meninggalkan puasa Daud. Nabi tidak puasa Daud. Pertanyaannya, apakah puasa Daud disyariatkan? Nyata-nyata disyariatkan. Nabi meninggalkan puasa Daud, padahal Nabi mengajarkan puasa Daud. Satu lagi deh, hadisnya Bukhari. Saat itu Nabi dipersilakan makan daging dob. Dob itu biawak itu loh. Tapi biawak Mesir, padang pasir. Jadi dia kayak iguana gitu, makannya dedaunan. Bukan biawak kita yang dikali-kali yang makan tikus, makan ular, bukan itu. Ini biawak padang pasir, kadal padang pasir yang makan dedaunan. Namanya dob namanya. Nah, itu kalau orang Timur Tengah nyebutnya kadal Mesir. Kadal Mesir. Itu biasanya dikeringkan. Enggak tahu berapa harganya itu. Itu obat kuatnya orang Arab. Obat kuatnya orang Arab. Halal itu. Hadisnya Bukhari, Nabi disuguhi makanan itu, dob itu. Nabi boten kerso makan, enggak mau makan beliau. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, apakah ini haram?" Kata Nabi, "Tidak." Nah, lihat, Nabi meninggalkan itu. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, apakah ini haram?" Kata Nabi, "Tidak." Tidak. Kaum kami tidak biasa makan binatang ini. Nabi enggak biasa makan binatang itu. Nah, maka saya tidak makan, kata Nabi. Akhirnya yang menghabiskan siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Yang menghabiskan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Dan saya masih punya banyak contoh sebenarnya. Kalau mau dicontoh banyak, kita buka contoh banyak. Jadi
ada hal-hal yang nyata-nyata Nabi meninggalkan, tapi nyata-nyata disyariatkan. Saya ulang, Nabi meninggalkan tapi nyata-nyata disyariatkan. Itu. Masih banyak lagi lah yang lain-lain itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya hati-hati ya Bu ya Pak ya. Hati-hati sama bahayanya antara orang yang mengatakan ini sunnah Rasulullah Muhammad SAW, padahal itu bukan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dengan ketika seseorang mengatakan ini Nabi tidak pernah melakukannya sehingga ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kapan Nabi melarang hanya karena Nabi meninggalkannya? Kalau sampai Nabi tidak melarangnya tapi dia mengatakan Nabi melarangnya, itu berarti sama. Dia telah berdusta atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati nggih. Nah, itu karena ini kita ngaji fikih, makanya kita harus hati-hati. Tidak boleh gegabah dalam masalah ini. Saya enaknya nyatut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Huzaimah meriwayatkan di dalam sahihnya, dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan di dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bersama kaum muslim sebanyak 8 rakaat. Kemudian kaum muslimin menunggu beliau di malam berikutnya, tetapi pada malam itu beliau tidak datang. Abu Ya'la dan At-Tabarani meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa Jabir berkata radhiyallahu an, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, wahai Rasulullah, aku mengalami suatu hal di malam Ramadan ini. Beliau bertanya, apa itu wahai Ubay? Ubay berkata, kaum perempuan berkumpul di rumahku dan mereka berkata, kami tidak dapat membaca Al-Quran. Bolehkah kami mengerjakan sholat dengan bermakmum di belakangmu? Lalu aku mengerjakan sholat bersama mereka sebanyak 8 rakaat. Kemudian aku mengerjakan sholat witir. Lalu beliau mengangguk-angguk seakan memberikan persetujuan dan tidak mengucapkan apa-apa. Ini dipakai dalil ya, dipakai dalil boleh imam laki-laki menjadi makmum bagi kaum wanita. Itu boleh. Jadi ada misalnya mushola khusus kaum wanita gitu. Imamnya laki-laki, boleh tidak apa-apa. Ini dalilnya dia, dan Nabi tidak melarang. Saya dulu waktu di Surabaya itu, saya ada jadwal ngajar habis asar sampai maghrib di pondok mahasiswi dulu di daerah Bendul Merisi, Margorejo, di daerah Margorejo, Wonocolo itu. Nah itu saya ngajar di pondok mahasiswi sampai maghrib itu. Otomatis saya jadi imam kan, jadi imam sholat maghrib berjamaah bagi mahasiswi itu. Boleh tidak apa-apa, pakai dalil ini tidak apa-apa, dan Nabi tidak melarang, dipersilahkan. Nah terus ini konteksnya apa ini? Sholat apa ini? Tarawih nggih? Sholat tarawih. Berarti sholat tarawih bagi perempuan sebaiknya sendiri apa jamaah? Ayo, ini kan dalilnya sahih ini. Dalilnya kan sahih ini. Berarti yang sahih perempuan itu sholat tarawih itu sendiri apa jamaah sebenarnya? Nah, saya mau terangkan dulu aja. Ada sebagian kawan ustadz yang mengatakan begini, lawang sholat 5 waktu saja, kata dia gitu. Ya oke, tidak apa-apa, ini diskusi fikih ya. Saya tidak mencela pendapat beliau karena beliau juga punya hak untuk berpendapat. Lawang sholat 5 waktu saja, sebaiknya perempuan sholat sendiri, apalagi sholat taraweh gitu. Maka sebaiknya bagi perempuan itu sholat taraweh itu sendiri. Jadi bukan jamaah. Oke. Sampai sini pendapat beliau begitu.
Nah, kalau saya merenung setelah mendengar pendapat itu begini. Ini hasil perenungan saya terkait dengan masalah fikih ya. Kalau sholat taraweh itu dibandingkan dengan sholat fardu yang 5 waktu itu beda ya. Karena sholat fardu yang 5 waktu itu sehari 5 kali. Sementara taraweh ini kan momentumnya setahun sekali. Jadi pasti beda. Satu dulu. Terus saya teruskan. Ada beberapa dalil khusus. Nah ini dalil khusus ini. Yang menunjukkan perintah Nabi di pada beberapa momen sholat sunnah tertentu. Bahkan wanita haid pun suruh datang. Seperti Idul Fitri, Idul Adha. Itu wanita haid pun suruh datang untuk mendengarkan khutbah. Tidak untuk sholat memang. Tapi untuk mendengarkan apa? Khutbah. Ada momen-momen di mana bahkan wanita tua renta itu disuruh datang. Kapan? Pada saat istisqa, minta hujan itu. Itu justru orang tua-tua renta-renta itu suruh datang untuk ngerayu Allah. Orang tua-tua yang sakit-sakit itu suruh bawa. Nah, sholat taraweh di bulan Ramadan itu termasuk kalau kata Imam Nawawi 4 sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, taraweh, sholat gerhana, minta hujan istisqa, 4 ini. Dan itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Karena kasusnya insidentil. Gitu loh. Maka kalau saya ditanya, sebaiknya perempuan itu di rumah atau berjamaah? Jawaban saya diplomatis. Sendiri di rumah dapat keutamaan insyaallah. Berjamaah di masjid juga dapat keutamaan. Itulah enaknya bagi kaum wanita. Ngoten nggih? Nah, kecuali di beberapa momen tadi di mana Nabi nyuruh bahkan wanita haid pun suruh datang, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Itu tetap jawabannya lebih baik berjamaah kalau itu. Bukan sendiri yang lebih baik. Kalau mau kita kiaskan dengan sholat itu, maka berarti tarawih pun lebih baik berjamaah sebenarnya. Itu bisa dimengerti nggak maksudnya ini? Diskusi fikihnya bisa dimengerti insyaallah nggih. Nah, maka ibu-ibu sholat tarawih berjamaah di masjid dapat keutamaan sholat tarawih berjamaah di masjid. Kalaupun ibu-ibu misalnya mau sholat di rumah, insyaallah juga tetap dapat keutamaan sholat tarawih di rumah untuk ibu-ibu. Namun kalau saya disuruh bilang mana yang lebih baik, berjamaah lebih baik. Untuk tarawih Idul Fitri atau Idul Adha, istisqa minta hujan dan sholat gerhana. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya tidak menyalahkan yang mengatakan lebih baik di rumah ya. Itu hak beliau ya. Tidak ada, saya nggak ada masalah dengan pendapat itu. Diskusi fikih biasa lah. Saya tidak menyalahkan. Allahu Akbar. Jumlah rakaat inilah yang disunahkan dan diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 8 tambah witir nanti 3 ya. Tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain riwayat-riwayat di atas. Ada riwayat sahih yang menjelaskan bahwa pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ada ini sahih juga tapi di masa Sayyidina Umar. Namanya ijma' sahabat nanti ini. Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, kaum muslimin mengerjakan sholat taraweh sebanyak 20 rakaat. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha dari kalangan penganut madhab Hanafi dan Hambali. Juga pendapat Dawud Az-Zahiri. At-Tirmidzi berkata mayoritas ulama berpendapat kepada riwayat dari Umar, Ali dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang lain mengerjakan yang menjelaskan bahwa salat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat ditambah witirnya 3 itu total 23. Ini adalah pendapat As-Sauri, Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i rahimahumullah. Asy-Syafi'i berkata rahimahullah, aku mendapati kaum muslimin di Mekah mengerjakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Saya pernah mendengar penjelasan dari kiai saya itu gini. Kenapa sebagian ulama, bukan sebagian, mayoritas ulama bahkan itu lebih memilih 20.
dengan tambahan witir 3 witir 23. Ini mayoritas ulama. Kenapa kok pilih itu? Karena itu level hujjahnya ijma' sahabat. Ijma' sahabat itu artinya seluruh sahabat itu sepakat tanpa ada yang menentang bahwa sholat tarawih itu 20 ditambah 3 berapa? 23. Ini diantara alasannya kenapa para ulama, mayoritas ulama itu mengamalkan yang 20. Pertanyaannya gini, lebih kuat mana Ustaz, ijma' sahabat dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW? Begini, kalau kita ngomong urutannya dalil ya, itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, terus ada lagi di bawahnya dan seterusnya itu urutannya itu. Tapi urutan ini tidak berarti begini, terus kita pertentangan antara Quran dan hadis, tidak bisa. Karena yang menjelaskan Al-Quran itu hadis, gitu loh. Jadi nomor urut itu tidak untuk kemudian diadu antara hadis dan Quran. Sehingga kadang ada orang, saya mohon maaf, mungkin kurang ngaji, mengatakan bagaimana kalau ada ayat dan hadis bertentangan misalnya gitu. Pertanyaan itu nggak benar. Kenapa? Karena nggak mungkin hadis dan Quran bertentangan. Tapi kalau gini pertanyaan benar. Bagaimana seandainya ada Quran dan hadis tampaknya bertentangan? Nah itu baru benar pertanyaannya. Tampaknya bertentangan. Itu akan ada pembahasan ilmunya itu. Maka urutan ini tidak untuk dipertentangkan. Bagaimana kalau misalnya hadis dan Quran bertentangan? Enggak. Kenapa? Karena hadis itu sebagai penjelas Al-Quran. Sebagaimana tidak boleh kita mengatakan bagaimana kalau ijma' sahabat bertentangan dengan sunnah Nabi. Itu tidak mungkin itu. Kenapa? Karena yang tahu betul tentang Nabi Muhammad SAW itu para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga nggak mungkin para sahabat itu dengan sengaja menentang nabinya. Tidak mungkin. Para sahabat itu murid-muridnya Nabi, apalagi sampai ijma'. Nah dari sudut pandang inilah dinilai bahwa umumnya para sahabat itu pada satu persoalan seringkali berbeda. Kok dalam masalah ini sampai terjadi kesepakatan, berarti ini perkara yang sangat kuat. Gitu loh. Makanya dipilih oleh kebanyakan para ulama. Diskusinya itu begitu, diskusi fikihnya itu. Nah, tapi ya saya ulang tadi, masing-masing punya metodologi istinbatul ahkam masing-masing ya. Jadi dalam masalah kita nggak usah berantem. Nggak usah berantem dan tidak boleh berantem juga. Yang salah yang berantem itu. Harus berlapang dada nggih, berlapang dada. Saya ceritakan kemarin kan di sini. Saya kalau pas jadi imam di Masjid Muhammadiyah ya, saya pakai formasi 4-4-3. Di umumnya masjid 22 ya saya pakai 22. Beberapa yang undang saya 20 ya saya 20. Menyesuaikan dengan yang undangnya. Dan alhamdulillah saya sudah pelajari semua hujahnya. Jadi saya nggak ada masalah, kalau saya tahu dasarnya kok. Ya, itu pilihan hukum saja. Dalam rangka untuk berlapang dada mensikapi perbedaan yang mu'tabaroh, perbedaan yang mu'tabaroh, perbedaan yang masing-masing punya nasnya, punya dalilnya, punya dasarnya. Jadi bukan sembarangan gitu maksudnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang disunahkan adalah mengerjakan salat tarawih sebanyak 11 rakaat dengan witir. Sedangkan rakaat sisanya dipandang baik dikerjakan. Al-Kamal Ibnu Hammam berkata, dalil itu menjelaskan bahwa jumlah yang disunahkan adalah 11 rakaat dari 20 rakaat. Karena Rasulullah Muhammad SAW mengerjakan salat tarawih sebanyak 11 rakaat, kemudian beliau tidak mengerjakannya karena khawatir salat itu diwajibkan kepada kita. Rakaat sisanya dipandang baik untuk dikerjakan. Telah diriwayatkan dengan sanad sahih bahwa jumlah rakaat salat tarawih adalah 11 rakaat seperti yang telah disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi menurut guru-guru dan syekh-syekh kami, jumlah rakaat salat tarawih yang disunahkan adalah 8 rakaat dan jumlah rakaat yang dipandang baik untuk dikerjakan adalah sebanyak 12 rakaat. Jadi ya kalau merujuk pada penjelasan saya sabik ini, jumlah asli rakaat salat tarawih itu adalah 8.
Bagus kalau 12. Lebih dari itu juga nggak ada masalah, sampai 20 tadi itu. Ini kalau pakai versi anu nggih, Sayyid Sabit. Kalau mazhab Syafi'i lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu gini, kalau dalam mazhab Syafi'i itu jumlah rakaat tarawih itu 20 maksimal. Jadi kalau ada orang niat salat tarawih lebih dari 20, yang lebihnya itu nggak sah. Kalau kurang dari 20 tidak apa-apa. Jadi misalnya yang 8 tidak apa-apa. Jadi diskon 60%. Diskon 60%. Nah, cuman pesannya para ulama itu sederhana sebenarnya. Mau Anda 11, mau Anda 23, yang penting jangan ngebut. Nah, itu aja. Jangan apa? Ngebut itu. Mosok tarawih 23 selesainya cuma 7 menit itu piye ceritane iku? Was. Mana yang sembelani ya. Allahu Akbar. Hukum sholat tarawih secara berjamaah. Sholat tarawih boleh dikerjakan berjamaah, boleh juga sendiri-sendiri, boleh. Silakan sendiri-sendiri, boleh berjamaah, boleh. Tetapi menurut mayoritas ulama yang lebih utama adalah dengan berjamaah. Berjamaah terutama di masjid ini. Di atas telah disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengerjakan sholat tarawih bersama kaum muslimin dengan berjamaah. Kemudian beliau tidak keluar karena khawatir sholat itu diwajibkan atas kaum muslimin. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum muslimin untuk mengerjakan sholat tarawih bermakmum di belakang seorang imam. Abdurrahman ibn Abdul Qari berkata, rahimahullah, pada suatu malam di bulan Ramadan, aku berangkat ke masjid bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika sampai di masjid, kami melihat kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih berpencar. Ada yang mengerjakan sholat sendirian dan ada yang mengerjakan sholat mengimami beberapa orang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku berpendapat bahwa jika aku menggabungkan mereka agar bermakmum di belakang satu qari imam, niscaya hal itu lebih utama. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membulatkan tekadnya. Kemudian ia menggabungkan kaum muslimin untuk bermakmum di belakang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian aku berangkat ke masjid bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di malam berikutnya. Kaum muslimin mengerjakan salat tarawih dengan bermakmum di belakang satu imam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ni'matil bid'atu hadhi. Mengerjakan salat tarawih di akhir malam lebih utama daripada mengerjakan di awal malam. Kaum muslimin mengerjakan salat tarawih awal malam. Artinya ni'matil bid'atu hadhi itu ini bid'ah yang bagus kata Sayyidina Umar, karena sebelumnya di masa Nabi enggak pernah dilakukan salat tarawih tiap malam di awal malam dipimpin satu imam 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Itu tidak pernah terjadi di masa Nabi, baru terjadi di masa Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ini bid'ah yang bagus. Jadi istilah ni'matil bid'atu bid'ah yang bagus itu ada di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Saya nggak mau debat soal masalah ini ya, bahwa ada yang tidak sepakat, oke. Tapi memang faktanya bid'ah itu ada pembagiannya di kalangan para ulama. Tidak hanya 2, bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu membagi bid'ah itu menjadi 5. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mahrumah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah masnunah. Jadi ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah. Itu ada. Itu pembahasannya luas tapi itu. Ya, tapi saya nggak mau debat soal itu. Kalau Anda sebagian panjenengan kekeh dengan dalil yang mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, terus main pukul rata, itu hati-hati saja. Karena apa-apa kalau dipukul biasanya nggak rata, biasanya benjol. Tadi saya tunjukkan ada beberapa hal
yang Nabi tidak pernah mencontohkan tapi nyata-nyata disyariatkan. Apa itu tadi? Tarawih tiap malam di awal malam berjamaah 23 rakaat tiap malam di masa Sayyidina Umar. Saya tunjukkan satu lagi ya, yang di masa Nabi enggak terjadi tapi terjadi di masa Sayyidina Umar. Dan ini sepakat terus sama sahabat. Ketika Nabi masih hidup SAW bersama dengan para sahabat, Abu Bakar, itu kalau sholat id di mana kalau sholat id? Di lapangan ya, di musola, di lapangan khusus untuk sholat id. Itu sampai masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu di masa Sayyidina Umar, masjid dipugar lebih luas. Sejak itu sampai sekarang, sholat id di dalam masjid. Padahal Nabi biasanya di luar. Tapi sejak zaman Sayyidina Umar, ternyata alasannya apa? Dulu Nabawi sempit. Kalau sholat id di dalam masjid nggak muat, makanya di luar. Begitu masjid sudah dilebarkan, Sayyidina Umar memasukkan. Makanya jenengan kalau sholat id di dalam masjid itu sudah menggunakan ijma' sahabat. Kalau jenengan di lapangan, ya tidak apa-apa. Itu menggunakan hadis periode awal di masa Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus ya nggak usah berantem, dipilih saja. Tapi maksud saya jangan menyalahkan yang di masjid itu maksud saya. Jangan menyalahkan yang di dalam masjid. Kenapa? Karena di dalam masjid itu juga punya dalil gitu maksud saya. Dalilnya apa? Ijma' sahabat. Jadi masing-masing punya argumentasi hukum. Ini saya sampaikan karena kita ngaji fikih ya, jadi supaya kita ini bisa berlapang dada dalam mensikapi apa? Perbedaan. Satu lagi misalnya. Ini biar kita tidak gegabah untuk mengatakan bid'ah. Pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran itu kan awalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mau kan. Alasan beliau apa? Apakah saya akan membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat di masa Rasulullah Muhammad SAW? Kata Sayyidina Umar, ini penghafal Quran pada banyak yang terbunuh dalam peperangan. Tidak semua kaum muslimin hafal Al-Qurannya. Ini kalau nggak segera ditulis Quran dibukukan, nanti takutnya banyak kaum muslimin yang tidak kenal kitab sucinya. Itu berarti apa itu pertimbangannya? Maslahah mursalah. Kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Maka sampai akhirnya disepakati di masa itu untuk dibukukan Al-Quran. Nanti puncaknya disempurnakan di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan kesepakatan para sahabat yang bermula dari maslahah mursalah. Kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Allahu Akbar. Jadi ijma' sahabat itu ya dalil gitu maksudnya. Ijma' sahabat itu kenapa nggih? Dalil. Allahu Akbar. Bacaan dalam sholat tarawih. Tidak ada bacaan tertentu disunahkan untuk dibaca di dalam sholat tarawih. Diriwayatkan dari kaum muslimin salaf terdahulu bahwa mereka membaca Al-Quran sebanyak 200 ayat di dalam sholat tarawih, rata-rata 1 juz berarti. Mereka berpegang berat tongkat-tongkat mereka karena mereka berdiri sangat lama. Mereka beranjak dari masjid beberapa saat sebelum fajar terbit. Mereka meminta para pembantu segera menyediakan sahur karena khawatir fajar shadiq yang merupakan pertanda masuknya waktu subuh terbit. Mereka mengerjakan sholat tarawih dengan membaca surah Al-Baqarah dibagi di dalam 8 rakaat. Jika surah Al-Baqarah dibaca dan dibagi di dalam 12 rakaat, maka hal itu dinilai sebagai sebuah keringanan. Loh, sahurnya mepet subuh, Ustaz. Iya, orang Arab makannya kurma atau roti kering. Ya makannya sebentar. Kalau jenengan rendang, tunjang, rawon, tongseng, itu enggak cukup 15 menit itu.
Nah, jadi kalau kita harus tahu diri yang kita makan apa dulu. Kalau yang kita makan cepat habis menjelang subuh tidak apa-apa. Tapi kalau yang kita makan tipe yang lama makannya, ya jangan ambil jeda 15 menit sebelum subuh. Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa Ahmad berkata, hendaknya seorang imam membaca ayat yang tidak memberatkan para makmum, apalagi di malam-malam Ramadan yang waktunya pendek. Seperti malam-malam di musim panas. Al-Qadhi berkata, tidak dipandang baik mengurangi bacaan sehingga menjadi lebih sedikit dari satu kali hatam di dalam satu bulan. Di dalam bulan Ramadan hendaknya Al-Quran satu kali dihatamkan agar kaum muslimin dapat mendengarkan semua ayat Al-Quran. Tidak boleh lebih dari satu kali hatam Al-Quran di dalam satu bulan Ramadan karena dimakruhkan, memberatkan para makmum. Memperhitungkan kondisi para makmum adalah hal yang lebih utama. Apabila jamaah telah bersepakat dan rela jika bacaan dipanjangkan, maka hal itu tentu lebih utama. Sebagaimana perkataan Abu Dzar radhiyallahu an, kami mengerjakan salat malam bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kami khawatir tidak dapat melakukan sahur karena imam membaca 200 ayat. Berikutnya sholat duha, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi yang betul sih imamnya baca surah yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Nah, tapi kalau sepakat mau dipanjangkan itu lebih baik. Di Tebet. Itu ada masjid semalam tarawih itu 3 juz. Semalam tarawih berapa? 3 juz. Imamnya keju, makmumnya juga keju. Tapi karena mereka sudah tahu, maka mereka nggak ada masalah. Dan banyak jamaahnya. Kalau nggak salah di Tebet, kalau saya nggak salah di Tebet, Jakarta Selatan. Saya tahu karena teman saya jadi imam di antara teman saya ada yang jadi imam di situ. Dan jamaahnya banyak karena memang sudah diberitahu bahwa di situ itu sholatnya memang lama. Allah. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Nggih, monggo Pak Haji Yono. Kalau karena sakit sehingga salah satu tandanya menahan jantung ini, bagaimana sistem? Sebentar. Ada orang sholat normal apa adanya, gitu. Terus pada saat dia sujud, terus duduk pas tahiyat, pas tahiyat, ya. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah Nabi melihat ada seorang ketika sholat itu dia menahan dengan tangan kirinya di belakang badannya gitu. Jadi kalau kita praktekkan kira-kira begini bentuknya kira-kira. Jadi ada orang, jadi dia itu entah karena sakit entah karena apa, pas tahiyat itu dia duduknya itu gini. Ya, terus oleh Nabi ditegur oleh Nabi, jangan begitu, itu duduknya orang-orang yang dilaknat. Kata Nabi, jangan begitu, itu duduknya orang-orang yang dilaknat. Sehingga sebenarnya kalau memang yang bersangkutan tidak bisa sholat dengan sempurna duduknya karena satu dan lain hal, maka jangan ambil posisi yang tadi itu. Ambil posisi yang lain yang sekiranya nyaman tanpa harus menahan dengan satu tangan tadi itu. Nah, memang sebagian fuqaha mengatakan ya cari posisi yang lain yang enak aja. Jangan yang kayak tadi itu. Karena Nabi pernah mengingatkan, jangan begitu. Itu
duduknya orang yang dilaknat, kata Nabi. Ya, makanya usahakan cari posisi yang lain yang enak lah. Kan kalau sholat itu, kalau kita kondisi sulit, aturannya jadi mudah. Udah cari posisi yang mudah aja. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan. Jadi Pak Jabri coba kasih mic-nya. Saya kurang paham deh. Oh, kesalahan dalam bertobat apa saja gitu. Nggih. Alhamdulillah. Pertama, taubat itu kan harus konkret, monggo Pak. Harus konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah tobat tapi masih maksiat, berarti belum tobat. Satu. Yang kedua harus disertai dengan penyesalan. Jadi kalau belum ada penyesalan berarti belum tobat. Harus menyesali apa yang sudah dibuat itu. Yang ketiga harus komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Kok dia masih belum punya komitmen untuk tidak mengulangi lagi, berarti belum tobat. Kalau ada hubungannya dengan sesama, wajib minta maaf. Kok dia nggak pernah minta maaf, ya berarti belum tobat. Kalau dia nggak mungkin minta maaf, mintakan ampun untuk orang-orang yang kepadanya dia wajib minta maaf. Terus kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Kalau orang yang mau kita kembalikan haknya, orangnya udah nggak ada, nggak jelas di mana rimbanya, sedekah atas nama mereka. Kalau dia non muslim, sedekah atas nama mereka dengan harapan semoga mereka dapat hidayah. Nah, gitu. Kalau dia masih hidup, karena kita nggak tahu di mana rimbanya kan. Kalau beliaunya sudah mati, semoga dengan sedekah ini keluarganya yang masih hidup masuk Islam. Nah, gitu jangan gitu aja. Nah, sehingga dengan itu insya Allah benar tobatnya. Itu satu. Yang kedua, orang yang bertobat itu harus yakin bahwa Allah berkuasa mengampuni dosanya sebesar apapun dosa itu. Tidak boleh ragu. Jadi kita tidak boleh ragu pada kemampuan Allah dalam mengampuni hambanya sebesar apapun dosa kita itu. Nonton Pak, wallahu a'lam bishawab. Mengenai sholat tobat itu hanya suplemen tambahan. Orang untuk bertobat dia tidak wajib sholat tobat. Sholat tobat itu statusnya sunnah. Dia semacam suplemen tambahan aja, bukan kewajiban. Nonton nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau ada. Ya, monggo Pak. Yes, bisa. Terima kasih Pak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung masalah kantin pada kantin ketika di rumah naik ke atas. Walaupun kita lihat ada beberapa yang seperti minum biasa atau tidak makan makanan sama sekali. Nah, yang ini saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana dengan kita sebagai jemaah termakmum? Apakah kita mengatakan sebagaimana ya ada seseorang di doa kita mengatakan mengenakan tangan ke atas begitu dan mengatakan amin dengan suara. Nah ini saya ingin mendapatkan penjelasan kepada Pak Ustaz agar kita dengan berilmu. Jadi karena kalau Pak Ustaz saya sungguh tidak tahu ya apakah kita mengaminkan dengan
yang memimpin doa. Itu satu konsep. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah terkait dengan masalah salat ini. Dulu, ya, ketika Rasulullah sebagai khatib, beliau itu datang ketika waktu zuhur sudah masuk. Beliau naik mimbar langsung berkhutbah, ya, dan azan. Nah, memang waktu itu azan 2 kali, tapi azan yang pertama jauh sebelum datangnya waktu zuhur. Ya, nah sang Ustaz, azan 2 kali juga, tapi azan yang pertama ketika zuhur sudah masuk. Ada jeda waktu antara azan pertama dengan azan ketika kafir sudah berada di atas mimbar. Nah, di sini ada 2 lagi nih proses sebelum nggak tahu, ya, apa yang seharusnya saya lakukan. Ada yang salat sunat, apakah itu pakai imam atau tidak? Kemudian ada yang tidak sama sekali. Nah, menurut Pak Ustaz ini sebagaimana? Bagaimana yang bagus? Apakah memang ada takbir ya ketika waktu zuhur sudah masuk, azan pertama sudah dikumandangkan, kemudian azan kedua ketika kafir berada di sana. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Mujma'uz Zawaid, beliau mengatakan semua rawinya thiqah. Thiqah itu kuat hafalannya dan baik, kecuali Ibnu Luhai'ah. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau hasanul hadis, walaupun ada yang mengatakan dhaif, tapi Ibnu Hajar membela beliau dengan mengatakan hasanul hadis. Berarti ini hadisnya kalau enggak sahih hasan hadis ini. Nabi bersabda kama qala, kata Nabi dalam hadis ini begini, majtama'a qaumun muslimuna yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Barang siapa tidaklah berkumpul satu kaum yang beragama Islam, yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, kecuali Allah akan kabulkan doa mereka. Kalau kita pakai dalil ini, berarti sunnahnya kalau ada saudara kita berdoa, maka sunnahnya kita mengaminkan dan mengangkat tangan untuk itu. Itu sunnahnya. Oh, ini mati nih, mic-nya mati. Jadi itu sunnahnya, nggih. Itu sunnahnya. Kemudian yang kedua, kalau turun, kalau di dalam sholat ini saya melihat beberapa orang, bahkan banyak orang, karena tidak sepakat dengan imam. Begitu imam mulai berdoa, dia pergi meninggalkan shaf. Saya perhatikan tuh banyak itu. Kecuali ada hajat, itu beda bab ya. Seolah-olah mencari perbuatan itu. Saya ulang ya, ada imam mimpin dzikir bareng biasanya. Terus begitu imam berdoa, dia pergi. Seolah-olah dia mengingkari perbuatan imam itu. Tanpa dia sadari perbuatan dia itu sebenarnya sedang mengingkari sunnah Nabi juga sebenarnya. Kalau itu sengaja loh ya, maksudnya. Kecuali ada hajat Pak, ada hajat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ada sebuah hadis sahih kama qala Nabi bersabda, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifal imamu kutiba lahu qiyamul lail. Sesungguhnya seseorang kalau salat berjamaah bersama dengan imam, maka hingga imam selesai, maka dicatat untuknya pahala salat semalam suntuk. Nah, ukuran imam sudah selesai itu kalau imam sudah mulai berdiri selesai dari zikir dan doa itu. Nah, maka ketika kemudian seseorang itu imam belum selesai, kalau dia ada pergi berarti dia kan sayang, tidak dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Jadi harusnya kalaupun dia tidak sepakat dengan doa bersama setelah jamaah, paling enggak dia tetap diam di shafnya sampai imam selesai dan berdiri untuk mengerjakan sholat ba'diyah atau berdiri pergi. Itu biar dia dapat pahala semalam suntuk.